Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Baik, langsung saja. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu disonansi moral. Nah, sebelum itu, agar lebih barokahnya acara presentasi kita pada pagi hari ini, marilah kita sama-sama membukanya dengan melafazkan kalimat basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung saja kepada pemateri pertama, yang dimana akan disampaikan oleh Saudari Indah Cahyani. Kepadanya disilahkan. Baik, di sini saya akan menjelaskan perbedaan antara disonansi dan resonansi moral. Disonansi merupakan adanya penurunan atau penurunan antara ajaran nilai moral, norma agama dan pada diri seseorang. Sedangkan resonansi adalah adanya penguatan atau menguatkan, mengukuhkan nilai, norma, dan moral seseorang pada seseorang melalui proses pendidikan sebelumnya. Mungkin itu saja dari saya. Selanjutnya, nah itulah tadi pemateri pertama yang telah disampaikan oleh Saudari Indah Cahyani. Kepadanya diucapkan terima kasih. Selanjutnya pemateri kedua yang dimana akan disampaikan oleh Saudara Budiasih. Kepadanya disilahkan. Untuk bagian kedua, di sini ada 3 struktur utama pada diri manusia atau unsur psikis menurut Sigmund Freud. Nah, yang dimana dia berpendapat untuk 3 struktur ini ada IV, yang dimana di sana ada dorongan biologis yang berasal dari dalam diri seseorang untuk mendahulukan rasa, mencapai kenikmatan, dan nafsu belaka. Kemudian yang kedua ada ego. Nah, di sini merepresentasikan akal sehat untuk beradaptasi dengan realitas, yakni kenyataan. Berfungsi untuk menyeimbangkan kemauan atau dorongan yang bersumber dari IV, dari dorongan biologis tadi. Kemudian yang ketiga, kalau tadi adalah ego, yang ketiga ini adalah super ego, yakni dorongan yang berfungsi sebagai alat kontrol terhadap seluruh dorongan yang berasal dari kemauan IV. Kalau diartikan, tiga-tiganya ini dia lebih kepada bagaimana menekankan untuk mengadaptasikan akal sehat untuk menyeimbangkan kemauan dorongan atau yang bersumber dari kemauan IV. Oke, mungkin hanya itu saja dari saya. Saya serahkan kepada moderator. Terima kasih kami ucapkan kepada Saudara Budiasih. Selanjutnya pemateri ketiga yang dimana akan disampaikan oleh Saudari Ismi Hidayah. Kepadanya disilahkan. Baik, selanjutnya ada faktor-faktor munculnya disonansi. Yang pertama ada disonansi kognitif. Dorongan yang muncul dari pemahaman ilmu atau pengetahuan yang sangat mapan dan kuat atau pola berpikir sepenuhnya bersifat rasional. Yang kedua ada disonansi sosial politis, yaitu dorongan yang muncul karena ideologi, ras, kebudayaan, nasionalisme, dan sebagainya. Yang ketiga ada disonansi bawaan, yaitu kemajuan iptek yang memiliki implikasi ganda, yakni bersifat positif dan negatif. Selanjutnya ada 7 bagian-bagian disonansi. Yang pertama ada kebutuhan dan kepentingan diri, yaitu dorongan untuk memenuhi kebutuhan pribadi dapat bertentangan dengan nilai atau norma yang dipegang. Yang kedua, ketergesaan dan keadaan darurat, yaitu situasi mendesak dapat memicu keputusan yang tidak konsisten dengan keyakinan pribadi. Yang ketiga, keakraban dan keluarga, yaitu hubungan dekat dapat memengaruhi keputusan yang bertentangan dengan nilai individu.
Yang keenam, keyakinan diri dan mitos, yakni keyakinan yang tidak rasional dapat menyebabkan disonansi saat dihadapkan pada fakta yang bertentangan. Yang ketujuh, kebiasaan dan budaya, yaitu adat istiadat atau kebiasaan dapat menimbulkan konflik ketika individu mencoba beradaptasi dengan norma baru. Nah, itulah tadi pemaparan ketiga yang telah disampaikan oleh saudari kita Ismi Hidayah, kepadanya diucapkan terima kasih. Selanjutnya pemateri keempat yang dimana akan disampaikan oleh saudara Rifki Ramdoni, kepadanya disilahkan. Baik, di sini penanggulangan dan pencegahan disonansi moral. Yang pertama, menyiasati lingkungan saat anak beraktivitas, misalnya lingkungan yang edukatif. Dan yang kedua, menyiapkan alternatif pilihan kesenangan anak sebagai upaya pengalihan perhatian dan keinginannya. Dan yang ketiga, menyusun strategi agar berbagai pengaruh yang masuk ke dalam kehidupan anak senantiasa tersaring dan terkendali oleh orang tua, masyarakat luas, dan mengambil kebijakan. Dan yang keempat, menumbuhkan sikap proaktif dan kolaboratif dengan seluruh elemen masyarakat untuk senantiasa peduli terhadap berbagai pengaruh negatif dan perjalanan zaman saat ini yang dapat merusak moralitas anak bangsa Indonesia. Baik, selanjutnya di sini ada peran guru anak usia dini dalam menanggulangi dan mencegah terjadinya disonansi moral. Nah, yang pertama, hal yang dapat dilakukan oleh seorang guru, yang pertama memilih cerita dan media pembelajaran yang positif. Jadi hindari cerita-cerita yang mengandung kekerasan, kekejaman, atau perilaku tidak terpuji. Kemudian mengajarkan anak tentang perilaku baik. Fokus pada pengembangan nilai-nilai moral positif seperti kejujuran, kasih sayang, kemudian empati. Kemudian yang kedua ada biasakan anak melakukan aktivitas terprogram untuk memenuhi seluruh aspek perkembangan dirinya, seperti program yang dapat menstimulasi kecerdasan akademiknya. Nah, jadi di sini hal yang dapat dilakukan oleh guru melalui program stimulasi akademik, yaitu menyediakan kegiatan yang merangsang kecerdasan akademik anak seperti bermain puzzle, berhitung, dan membaca. Ya. Kemudian bisa juga program pengembangan sosial emosional, yaitu memfasilitasi interaksi sosial positif antara anak, yaitu membangun empati dan mengajarkan cara menyelesaikan konflik. Yang ketiga ada pengembangan motorik. Nah, di sini kegiatan fisik seperti olahraga, menari, dan bermain yang mengembangkan kemampuan yang dapat dilakukan oleh guru untuk mengembangkan kemampuan motorik anak. Kemudian yang ketiga, dekatkan anak dengan aktivitas positif yang dilakukan oleh orang dewasa. Nah, di sini hal yang dapat dilakukan yaitu menunjukkan sikap jujur, adil, dan bertanggung jawab. Nah, anak bisa belajar melalui observasi dan peniruan. Kemudian yang kedua, menyampaikan nilai-nilai moral dalam kegiatan sehari-hari, yaitu memanfaatkan momen-momen sederhana untuk mengajarkan anak tentang nilai-nilai moral. Yang ketiga, membangun komunikasi yang positif. Nah, menciptakan suasana yang edukatif dan penuh kasih sayang. Yang keempat, kenalkan anak dengan aturan hidup bernuansa moral dan nilai-nilai agama. Nah, artinya guru bisa mengajarkan anak aturan dan norma sosial, yaitu menjelaskan aturan dasar dalam hidup bermasyarakat dan sekolah. Kemudian perkenalkan nilai-nilai agama, mengajarkan nilai-nilai agama yang universal seperti kasih sayang, kemudian toleransi, dan kejujuran.
Yang terakhir, membuat kegiatan yang bermakna religius, yaitu menyiapkan kegiatan keagamaan dalam kegiatan belajar mengajar, seperti berdoa bersama, contohnya. Kemudian yang terakhir, libatkan anak pada aktivitas moralis dan agamis bersama orang dewasa, seperti contohnya melakukan kegiatan sosial, yaitu mengajak anak untuk membantu orang lain, seperti mengunjungi panti asuhan. Kemudian yang kedua, memperingati hari besar agama, membuat kegiatan yang berkaitan dengan hari besar agama yang dianut. Kemudian yang terakhir, berdiskusi tentang nilai-nilai moral, yaitu membimbing anak untuk memahami dan mempraktikkan nilai-nilai moral. Nah, mungkin hanya ini presentasi yang dapat disampaikan oleh kelompok kami, yaitu kelompok 1. Semoga bisa dipahami dan bermanfaat bagi kita semua. Jika ada salah kata maupun kekurangan, kami mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.